Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024, dalam pekan biasa yang ke-33. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala rahmat dan perlindungan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas nafas kehidupan ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami semua di sepanjang malam tadi. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang adalah penuntun langkah hidup kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar hadir bersama-sama dengan kami, agar melalui firman dan sabda yang kami baca dan kami dengar pada hari ini dapat kami pahami dan mengerti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini yang menceritakan tentang kesembuhan seorang pengemis buta di pinggir jalan. Melalui kisah ini, Yesus ingin menguatkan iman dan pengharapan kita. Karena dengan memiliki iman dan pengharapan, kita akan mampu mengatasi berbagai persoalan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Diawali dengan perjalanan Yesus yang melintas dekat Yeriko, di mana seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan, yang selama bertahun-tahun dengan keadaan kondisi fisik yang terbatas karena kebutaan yang dimilikinya sejak lama. Si pengemis buta tersebut telah terbiasa melihat dunia yang begitu gelap,
tanpa cahaya yang menyinarinya. Sekalipun dirinya memiliki keterbatasan fisik, namun ia memiliki iman yang luar biasa, sehingga ketika dirinya mendengar Yesus melintas di jalan itu, pengemis buta tersebut berseru dengan penuh iman dan pengharapan. Tadi kita mendengar bahwa pengemis buta itu berseru dan memanggil nama Yesus sebagai anak Daud dan meminta belas kasihan dari Yesus. Demikian dengan suara yang lantang terus disampaikan oleh pengemis buta itu, dengan harapan Yesus mendengar dan berbalik untuk menolong dan menyembuhkan dirinya. Meskipun banyak orang yang melarang dirinya untuk mendekat dan berteriak kepada Yesus, namun dengan iman dan pengharapan, pengemis buta itu semakin keras dan berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam seruan tadi, Yesus mendengar dan Yesus berbalik untuk menolong dan menyembuhkan dirinya. Nah, melalui pesan Injil yang kita dengar tadi, bahwa dengan memiliki iman berarti kita telah memiliki kunci keselamatan untuk mengatasi segala persoalan dan kesulitan hidup kita. Sikap yang dimiliki pengemis buta patut kita teladani, karena sekalipun dirinya buta dan memiliki keterbatasan fisik, namun iman dan pengharapan yang dimilikinya mampu mengatasi persoalan dan kesulitan hingga dirinya beroleh keselamatan dalam hidupnya. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki pengharapan sebagai anugerah besar yang kita diberikan Tuhan kepada kita, karena dapat mendorong kita untuk tetap memiliki iman walau segala yang terjadi terasa sulit dan tidak mungkin untuk kita terima. Bersama pengharapan kepada Tuhan, kita akan mampu mengatasi kegelapan hidup yang kita miliki. Dengan kasih dan perhatian yang Yesus berikan kepada kita yang menderita, merupakan belas kasih Tuhan yang tiada batas bagi kita umat-Nya, karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan penuh belas kasih, yang senantiasa memberikan yang terbaik dan menyelamatkan kita sebagai umat yang dikasihinya. Amin. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.